Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para asatizah, para guru, para orang tua, para sesepuh. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah hadir dan kumpulnya kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang amin bagian dalam doang, yang bagian luar ada yang lagi mau tek pisang. Saya belum makan soalnya nih, makan malam. Juga yang saya hormati dan muliakan tuan rumah yang mengundang kita pada malam hari ini, keluarga Bapak Agus Setiawan beserta Ibu Lina, dalam rangka tasyakuran sekaligus mohon doa. Insya Allah besok hari Sabtu akan menikahkan anaknya, yaitu Devi Juwita Wulandari dengan calon suaminya yang bernama namanya sama saya, cuma saya Muhammad, di sono Mahmud. Insya Allah kalau ganteng mah gantengan. Bagi DP Mahmud. Bagi Bu Guru, bagi Bu Ija, utang. Bu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ibu-ibu datangnya udah dari tadi habis maghrib, dan juga ini kan nutup jalan ya, nanti takut yang mau bolak-balik terganggu jalannya. Padahal mengagak ya. Pernikahan dalam Islam itu bukan hanya sekedar untuk mempersatukan dua keluarga. Bu, roman-romannya kagak ada yang dengerin. Banyak dari Amin. Ya namanya ceramah di depan makanan resiko emang. Tadinya mau tahan aja makanan, kan taruhnya di rumah saya, terus mau tahan aja biar ntar keluarnya kalau udah tapi ceramah. Cuma kalau nggak disediain makanan dia ngobrol. Ibu-ibu gitu emang. Nggak apa-apa ya Bu ya, mulut ngunyah, kuping yang bener, ntar saya tes dengerin apa kagak. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar
mempersatukan dua keluarga, bukan hanya mempersatukan dua manusia laki-laki ataupun perempuan, bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu melalui jalur yang halal, namun lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah. Kalau mau moto bilang apa ustazah, kan saya bisa begini nih. Ayo begini nih, ayo. Dia lagi di videoin sama istrinya nih. Apa artinya? Ibadah. Ibadah. Kata Allah, ibadah nikah itu masna wa thulatha wa ruba. Boleh dua, boleh tiga, boleh. Kata siapa? Kata Allah. Kalau kata kita? Gak ada mau. Ya kan saya cuma nyampain doang. Maka dalam Islam nikah itu adalah ibadah. Kalau udah urusan ibadah, pasti ada godaannya. Karena setan, karena setan nggak demen kita beribadah dengan benar. Kata siapa? Kata setan sendiri. Apa kata setan? Dalam surat Al-A'raf. Apa? Ibu sama ketawa aja takut. Di mana malakinya? Bu, setan pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata setan, "Fabima aghwaytani la aqudannahum ila siratikal mustaqim." Ya Allah, karena Engkau telah mengusir aku dari surga, mengecap aku makhluk yang enggak taat, aku bersumpah, aku berjanji akan menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Aku akan bikin belok. Caranya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kata setan, saya akan goda manusia. Nah, lo mati mic-nya. Cek. Ada kang guru dekat pohon senggugu. Satu, yang gitu dong, ulang. Ada kang guru dekat pohon senggugu. Satu guru, tolong jangan ganggu. Bu, diganggu bu. Bu. Apa kata setan? Saya akan goda manusia, saya akan gelincirkan manusia. Min baini aydihim, dari jalur depan, lalu dari khalfihim, jalur belakang, lalu dari jalur kanan, lanjut dari jalur kirinya, kalau perlu dari atas juga dari bawah. Semuanya setan bakal lakuin. Setan tuh kerjaannya. Maka ketika Dep, dengerin Dep nih, jarang-jarang saya ceramah galak begini, jarang-jarang. Dengerin, ini nasihat dari Bang Yunus buat Bang Yunus juga sebetulnya. Sayang orangnya kagak ada. Nikah adalah ibadah, maka setan bakal ganggu manusia. Allah ciptakan ada setan yang namanya Dasim, Bu. Nama setan Dasim. Maka kalau punya anak jangan namain Dasimah, jangan. Zaman dulu aja ya. Dasim. Nyai Dasimah. Namain anak yang cakep, yang bagus, nama Nabi Yunus gitu.
Contohnya itu. Nah, Dasim ini memang kerjaannya tukang godain rumah tangga. Nah, bukan pelakor-pelakor aja. Godain supaya berantakan, supaya berantem mulu. Caranya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Makanya godaan rumah tangga itu dahsyat luar biasa. Kerja lagi goreng. Maaf. Goreng apaan, Bu? Ikan. Ikan mas. Ikan gurame. Bukan main. Baunya enak ya. Gurame enakan digoreng kering. Lagi ngomongin apaan tadi? Dasim. Ini gara-gara gurame. Dasim, setan yang akan menggoda rumah tangga akan datang melalui jalur depan, jalur belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Maksudnya godaan rumah tangga, ujian rumah tangga bisa datang dari suami, bisa juga datang dari istri, bisa juga datang dari mertua, bisa juga datang dari ipar, bisa juga datang dari tetangga. Namanya godaan setan. Godaan ujian dari suami, kadang-kadang punya suami kelewat pelit. Kadang-kadang punya suami kelewat galak. Kadang-kadang punya suami kagak pulang-pulang. Gak apa-apa Pak Ustadz, orang yang gak pulang, yang penting duitnya pulang. Betul sekarang. Udah nenek-nenek Ustadz. Kalau masih muda enggak? Ada nggak punya suami, suaminya galak? Ada. Bu, suaminya pada galak apa enggak? Enggak galak. Itu namanya ujian. Itu namanya ujian. Kadang berumah tangga punya istri, istrinya kelewat cerewet, istrinya ngelawan, susah dibilangin, itu ujian. Kadang-kadang berumah tangga punya mertua, mertuanya suka marahin mantunya, ada begitu. Namanya ujian. Oh, di sini mah nggak ada. Mertua baik-baik semua. Kadang-kadang ujian rumah tangga dari ipar, ada kok begitu. Maka ketika ujian itu datang, kembalikan kepada Allah kalau rumah tangganya mau tenang. Caranya saya kasih 2 kunci. Bu, udah ada apa aja udah nih ya? Udah aja ya. Belum Pak. Apa? Bayarannya nanti. Sambil nungguin MC. MC-nya mana? Suruh kesini aja, biar didengerin ceramah. Ini si Boros minta nambah, bayarannya nambah katanya kan. Lanjut ceramahnya, Bu. Benar, lanjut. Berapa duit? Sama nama Ustaz. Baru saya mau kasih 2 kunci. Tadi baru permulaan doang, Dep. Biarin aja. Suruh masuk aja tuh MC-nya yang mau technical meeting sama kita. Gak apa-apa. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kuncinya, Bu? Kalau ketemu ujian dari suami, kalau ketemu ujian dari istri,
kalau ketemu ujian dari mertua, kalau ketemu ujian dari mantu, kalau ketemu ujian dari ipar, kalau ketemu ujian dari tetangga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran yang pertama, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama kuncinya jangan gampang marah. Jadi orang jangan emosian. Laki saya nyebelin banget Pak Ustaz, tahan emosinya. Istri saya nyebelin banget Pak Ustaz, tahan emosinya. Mertua saya Pak Ustaz galak banget, tahan emosinya. Ipar saya Pak Ustaz ngeselin, tahan emosinya. Jangan betul-betul doang, bisa apa kagak. Nah itu yang susah. Kalau urusan teori mah gampang, yang susah praktekinnya. Makanya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan menahan marah, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang kuat, yang namanya orang hebat bukan yang menang pergulatan, yang bukan yang menang perkelahian, tapi mereka yang mampu menahan emosinya ketika marah. Tahan, sabar. Ngeselin banget Pak Ustaz, sabar. Susah. Prakteknya gampang, ngomong doang. Saya kalau ceramah memang stylenya begini, marah-marah. Semangat bukan marah. Sabar bagus. Bengis banget Pak Ustaz suami saya. Sabar. Karena kalau kita sabar ngadepin suami yang begitu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada dua perempuan yang merupakan contoh perempuan ahli surga. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua istrinya Fir'aun. Siapa namanya? Asia, bukan Aisyah. Asia. Istrinya Fir'aun. Ngadepin Fir'aun itu galak luar biasa Fir'aun. Sombong luar biasa Fir'aun. Fir'aun saking sombongnya ngaku sebagai Tuhan. Laki kita galak gak? Segalak-galaknya laki kita belum tentu kayak Fir'aun. Tapi apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Asia yang nanti di akhirat menjadi permaisuri di surga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan, Rabbi najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, lindungilah aku dari kezaliman Fir'aun. Ngelawan gak bisa, nasihatin udah, masih begitu-gitu juga. Pasrahkan kepada Allah, angkat kedua tangan kita. Kalau kita termasuk orang yang dizalimin, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang terbaik. Jangan doa nyumpain, yang terbaik. Karena urusan laki kita itu urusan dia sama Allah, tapi urusan kita juga urusan kita sama Allah. Mohon maaf kalau kita ngurusin urusan orang doang, nggak ngurusin urusan kita belum tentu benar di hadapan Allah, tapi kita bakal dapat kebagian karena ngurusin urusan orang. Udah urusin kita sendiri aja. Satu, tahan marah. Depinya kemana? Ada. Catat ya Kak Depi. Yang kedua, jadi Kak Depi, kalau lagi masa pacaran mah indah semuanya Kak Depi. Jarang marahnya. Janjian jam 7, setengah 8 belum rapi, nggak bakal marah kita mah. Beb, maaf ya, belum selesai. Iya nggak apa-apa. Jangan kata setengah jam, 1 jam juga abang tungguin. Kapan ngomongnya? Lagi pacaran.
Coba udah jadi suami istri, janjian kondangan habis maghrib, jam 7 belum kelar dandan udah marah-marah. Emang begitu. Tapi wal kadiminal ghaiz, tahan emosi. Yang kedua, wal afina 'anil nas, maafin kesalahannya. Kita udah sabar banget, sesabar-sabarnya, pasangan kita masih belagu-lagu, masih nyakitin dan nyakitin. Maka kata Allah yang terbaik, wal afina 'anil nas, maafin kalau dia punya salah. Karena di dunia ini gak ada yang sempurna. Nobody's perfect in the world. Kata orang Cianjur. Gak ada manusia sempurna di muka bumi ini. Baginda Rasul mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua makhluk manusia, anak cucu Adam, pasti pernah berbuat salah. Sebaik-baik orang yang salah adalah yang kembali memperbaiki kesalahannya. Kalau sudah dia minta maaf, maafin. Besar kesalahannya, tetap maafin. Bisa apa enggak kira-kira, Bu? Bu, bisa apa enggak? Kalau suami ibu punya salah, ibu maafin apa kagak? Kalau suami ibu pulangnya sering kemalaman, dimaafin apa kagak? Kalau suami ibu gajinya rada-rada kurang, dimaafin apa kagak? Orang sini begini urusannya ini. Kalau soal duit lain ya. Kalau suami ibu sering bentak-bentak ibu, dimaafin apa enggak? Ya tergantung. Kalau suami ibu kawin lagi, dimaafin apa kagak? Tergantung dah. Maafin. Tadi bilang maafin, iya Ustaz, iya dimaafin. Ngapa sekarang jadi kagak? Maafnya di luar. Kuncinya emang itu, Bu. Kan sering saya sampaikan cerita ini, bagaimana seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW divonis masuk surga oleh baginda Rasul gara-gara hatinya lapang, gara-gara hatinya gampang maafin orang. Sebelum dia tidur, naik ke atas tempat tidurnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, seandainya hari ini, kemarin, waktu yang lalu ada orang berbuat salah sama saya, zalim kepada saya, nyakitin hati saya, jahat sama saya, ketahuilah semalam ini, mulai hari ini, semua kesalahannya udah aku ampuni ya Allah, walaupun dia nggak minta maaf. Makanya kata Rasulullah, tuh orang bakal masuk surga karena maafin kesalahan orang. Yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik sama orang yang jahat sama kita. Ini rada susah. Laki kita jahat banget sama kita, justru kita baik sama dia, itu susah. Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita, gampang. Ya, punya saudara, punya teman, punya tetangga, baik sama kita, sering ngasih hadiah sama kita, lalu kita kasih hadiah lagi sebagai balasan, gampang. Karena ngebalas kebaikan dengan kebaikan. Yang susah, punya saudara, punya sahabat, punya kerabat, punya tetangga jahat sama kita, tapi kita baikin buat dia. Susah, Ustaz. Susah kan? Bisa apa enggak? Karena susah ini, maka hadiahnya surga. Iya, surga itu yang susah. Surga itu susah, iya. Surga susah. Makanya perbuatannya berat, hadiahnya surga. Kalau cuma perbuatannya ringan, hadiahnya bukan surga, kipas angin sama blender. Jadi karena berat, karena susah, maka hadiahnya surga. Pertanyaannya, pengen masuk surga apa kagak? Bu,
Pengen masuk surga apa enggak? Yang di luar pengen masuk surga apa enggak? Mulai sekarang orang jahat sama kita bawain duit. Rasa jahat aja dah tuh. Ya kalau mau jahat dah, yang jahat masuk. Pak Ustadz, saya punya saudara jahat banget sama saya, bawain duren. Susah orang legowo itu susah. Pintunya dikunci, lemparin. Susah, lego, bener kata lego itu susah. Makanya dalam kajian saat Ramadan, dalam kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, salah satu ciri orang yang bakal masuk surga adalah yang hatinya lapang. Udah berapa menit? Emang bayarannya? Harus satu ayat. Bayarannya berapa? Oh, nggak terhitung ini. Spesial. Spesial nih. Bukan, saya takut kelamaan. Belum jam 8. Oke. Kunci pertama itu ada di surat Ali Imran ayat 134. Catat KDP. Yang kedua, kuncinya ada di surat Al-Furqan ayat 63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau pengen tenang, pengen tentram, pengen senang, kuncinya satu, yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi orang rendah hati, turunkan sayap, jangan tinggi hati, mengangkat kesombongan. Jangan. Rumah tangga juga jangan begitu. Jangan sombong-sombong. Mohon maaf. KDP kerja. Ya. Suaminya kerja. Entar setelah menjalani rumah tangga, dua-duanya tetap kerja. Ternyata dalam proses kerja itu KDP gajinya lebih tinggi dari suaminya. Gaji KDP 15 juta. Istrinya cuma 3 juta, suaminya cuma 3 juta. Gedean siapa tuh? Istri. Gedean istri. Istri 15 juta, suaminya cuma 3 juta. Mentang-mentang gajinya 15 juta, suaminya disuruh-suruh. Bang, gua mau berangkat kerja, Bang, lu ngepel ya. Ya, abis ngepel tuh jemuran tolong diangkatin. Udah gitu mesin cuci lu puterin ya, gue berangkat kerja dulu. Merasa gajinya lebih tinggi. Lu kan gaji cuma 3 juta bang, gue 15 juta. Lakinya disuruh-suruh. Lakinya pulang kerja, namanya dia kerja juga, istrinya udah di rumah. Bilang, Neng, tolong bikin kopi apa? Enak aja bang, lu nyuruh-nyuruh. Gaji lu berapa? Jangan merasa tingkat sosial kita lebih tinggi karena merasa gaji kita lebih tinggi, kita ngelawan sama suami. Jangan. Karena surganya istri berada di ridhonya suami. Ingat. Maka kalau suami suruh ke kanan deh. Kalau suami suruh ke kiri. Kalau suami suruh celentang. Kalau suami suruh nunggi. Ya kalau misalnya ada barang jatuh di kolong kasur kan nungging, Bu. Jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh. Taati suami selama perintahnya tidak melanggar perintah Allah. Kalau sudah melanggar perintah Allah, kata baginda Rasul, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, termasuk kepada orang tua, termasuk kepada suami, termasuk kepada istri, kalau perintahnya melanggar perintah Allah. Yang terakhir, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau pengen rumah tangganya adem, tentram, ayam, tenang, bahagia. Kalau ada orang yang julid, tahu julid? Kan kadang ada aja yang julid sama kita. Abaan tuh rumah dikunci dulu. Rumah saya.
pagi dikunci, sore pulang kerja kagak pernah keluar. Punya tetangga kayak nggak punya tetangga, nggak pernah ngobrol. Rumah saya bicara rumah saya, ada aja kan yang julid begitu orang. Betul. Wah, kedengeran. Ada orang julid sama kita pasti ada. Maka perintah Allah apa? Qalu salama, ucapkan selamat, doain. Yang sirik sama kita doain, yang hasad sama kita doain, termasuk yang julid sama kita doain. Doain yang baik-baik, jangan pikirin bodoh amat. Urusan lu julid sama gue bukan urusan gua, urusan lu sama Allah. Lu jahat sama gua bukan urusan sama gue, tapi urusan sama Allah. Kita lapangin aja, doain, ya Allah mudah-mudahan dia panjang umur, badan sehat sampai kiamat kurang 3 hari begitu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ibu-ibu, apaan saja udah begini-begini aja, berkat belum dikeluarin. Ya, belum ngantuk. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bu, banyol ya bu ya. Ini karena saya merasa keluarga di sini juga. Sekarang tinggal seberangan doang, nang undangnya nggak pakai ke rumah. Jangan lupa malam Jumat, iya beres. Ya namanya sama keluarga sendiri kan gampang aja. Tak nggak pakai amplop, gampang. Gue kirim nomor rekening 520690651 BSI atas nama Yunus. Bercanda. Bagus, bercanda bagus. Masih kagak ngerti. Udah saya kirimin malah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan baca surat Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi sebab orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan Pak Agus, Bu Lina, juga Devi beserta calon suaminya yang akan melangsungkan hajat besok Sabtu. Allah berikan badan sehat. Amin. Allah kasih lapang dada. Amin. Allah mudahkan urusannya. Amin. Allah jadikan lancar berkah hajatnya. Amin. Nanti yang akan melangsungkan rumah tangga Ananda Devi dan Mahmud Yunus, Allah berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, lahir keduanya anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Kita yang masih pada sehat ini, Allah jaga terus kesehatannya, Allah jaga iman Islamnya, Allah jaga kekuatan beribadahnya. Seandainya wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Wahab lana ya wahhab ilman wa hikmatan walil rizki ya razzaq kulli musahhila wabil khairi ya fattah fattah wabil huda wabil ilmi ya alim kulli mufaddila ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina bijahil bashirin nazir. Allahumma astur uyubana wasi arzaqana waqti hajatina bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.